LPP yang saya hormati Ketua Resort Sinode Genis Resort Makan itu. Saya hormati kepala sekolah SDG sama yang saya hormati mewakili kepala sekolah SDN Pusat Barangkalang. Saya hormati Ketua MTK. Saya hormati pendamping, baik pendamping desa, kecamatan, kemudian pendamping dalam bidang sosial, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat, Bapak Ibu Saudara yang mengundang saat ini. Shalom kita semua. Sebelum kita lanjut dalam kegiatan kita di saat ini dalam rangka rapor tingkat kampung sekaligus kunjungan wilayah yang dihadiri oleh camat yang sebenarnya melibatkan dari dan Tamil dan polisian, tapi saat ini kita ketahui bersama bahwa ada duka di sisi rumah, maka ada beberapa hal yang bisa sempat datang khusus dari pihak polisian dan terlalu minta izin. Kemudian perlu diketahui bahwa kami telah menyampaikan undangan kepada kepala sekolah, MTK, kemudian masyarakat, lembaga-lembaga yang ada, jemaat hadir bersama dalam kunjungan saat ini. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, baiklah saya akan menyampaikan laporan keadaan Kampung Barangkalang saat ini dalam aman terkendali. Meskipun ada beberapa masalah yang harus dialami tingkat masyarakat, tapi semua boleh diatasi oleh pemerintah kampung. Kemudian selanjutnya dilaporkan bahwa selaku pemerintah kampung telah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar supaya tetap waspada, karena dengan adanya rilis yang dikeluarkan oleh BMKG tentang adanya cuaca ekstrim yang melanda daerah kita mulai tanggal 7 sampai tanggal 12, dan kemudian dalam bidang sosial masyarakat semua berjalan dengan baik, pemerintahan berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penggunaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung tahun ini berjalan dengan baik. Tahun ini tahun 2022, Kampung Barangkalang pelaksanaan kegiatan pembangunan diberi anggaran sebesar 1.301.919.978 rupiah. Itu anggaran yang ada ditambah dengan silpa, dan penyerapan untuk tahun 2022 sebesar 98,1%. Jadi untuk tahun ini, tahun 2022 ada silpa sebesar 27.144.33 rupiah. Dan nanti laporan selengkapnya ini akan kami tuangkan seperti biasanya dalam LPPD dan LKPPD yang akan kami serahkan kepada MTK dan kepada pecamat sebagai bahan laporan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kampung. Jadi saya tidak akan boleh tahun ini bertatap muka dengan Bapak Ibu dengan format yang baru, tapi dengan cara yang lama. Ya, kalau tahun lalu kita sempat terhenti di awal tahun karena merebaknya kembali gelombang yang keberapa pandemi, gelombang ketiga, sehingga rakor-rakor di tingkat kampung ditunda pelaksanaannya, dan baru kali ini lagi kembali kita bertatap muka, tetapi dalam format yang berbeda. Yang pertama, kalau dulu kita kenal dengan sebutan rakor tingkat kampung, kalau mulai hari ini sampai dengan Sabtu di sepanjang minggu ini, saya coba bercakap-cakap dengan tokoh-tokoh adat dan budaya di Manganitu. Saya bilang begini, kalau dulu ada Medaseng, artinya program kerja yang didekatkan dengan kearifan lokal. Kita minta coba Bapak Ibu kasih saran, orang supaya tidak cuma mau bilang kunjungan kerja wilayah, tidak terlalu resmi, tetapi harus punya sebuah makna yang berkaitan dengan kearifan lokal. Maka muncullah sebuah sebutan, yaitu menasa, bukan menasa. Kalau menasa kan berarti orang datang sini mau memasak, itu bagaimana Opla?
Jadi tidak ditekan, menasa, bukan menasa. Jadi menasa itu sama dengan orang mau kasih nas, no? Namanya kalau pendeta mau khotbah atau istilah maknanya yaitu memberikan arahan, menasa. Tapi punya kepanjangannya yaitu metiwo nusa mesarentiho. Ya, jadi orang mau keliling semua kampung untuk memberikan arahan dalam pendekatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, sekaligus membentuk sebuah forum wadah kemitraan. Jadi orang ingin membentuk sebuah wadah kemitraan. Kalau sebelum-sebelumnya hanya pemerintah kecamatan, pemerintah kampung dan mitra kerja, tahun ini semua lintas sektor dilibatkan. Sekali lagi orang membentuk sebuah forum kemitraan, karena banyak hal yang akan menjadi tugas tanggung jawab kita semua dan harus kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi pemerintah kecamatan tidak bergerak sendiri, kampung sendiri, teman-teman mitra kerja sendiri, tokoh-tokoh agama bergerak sendiri, karena kita memiliki satu kesatuan yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain. Ya, supaya ini sekali lagi jadi sebuah forum kemitraan. Apa yang menjadi program masing-masing bisa di-share di tempat ini, supaya ketika di tahun sebelumnya ada kelemahan, ada kekurangan, kita temukan solusi bersama, supaya di tahun ini pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Termasuk juga program-program, mungkin Ibu Kapus terlambat karena masih jadwal piket, Ibu Kapolsek karena ada upacara militer untuk pemakaman, dan yang lain juga izin ya di saat ini. Jadi sekali lagi ini makna kita melaksanakan program menasa di Kecamatan Manganito. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tertunda, tertukar, karena harus kelar Sabtu ini 18 kampung, karena orang cukup banyak, supaya Senin depan semua sudah fokus di SPJ, laporan dan lain-lain sebagainya dalam rangka persiapan entah itu pemeriksaan inspektorat, entah itu persiapan pemeriksaan BPK dan lain-lain sebagainya. Dan saya berterima kasih Pak Ketua Resort boleh hadir bersama-sama dengan kita. Ini Pak Ketua Resort hadir, tapi 3 MPJ Samaria, Kondoa Lumang dan Karimang ini ada perwakilan MPJ ya. Ini karena MPJ setempat diundang, Pak Ketua Resort ini sudah hadir, malahan sudah tepat waktu terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, pertama tentu catatan evaluasi tahun 2022 khusus untuk pemerintah kampung, kami berharap tentu meningkatkan lagi disiplin kerja, termasuk mendorong inovasi-inovasi yang baru. Ya. Orang boleh melihat di terlebih Opla, ya, mungkin di grup, di media sosial dan lain sebagainya, kampung-kampung yang lain mulai berlomba-lomba untuk berani keluar dari zona nyaman.